Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Jumat 11 November 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Martinus dari Tours, uskup. Ia hidup pada abad keempat dari keluarga perwira tinggi Romawi yang masih kafir. Ayahnya ingin agar Martinus juga menjadi seorang perwira atau tentara yang hebat. Maka pada usia 15 tahun ia dimasukkan ke dalam dinas militer. Dalam perjalanan dinas ke kota Amiens musim dingin, Martinus berpapasan dengan seorang pengemis malang yang kedinginan di pintu gerbang kota. Pengemis itu meminta sesuatu dari Martinus, namun sayang ia tidak membawa uang sepeser pun. Ia tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka ia mengunus pedangnya, membelah mantolnya yang indah menjadi dua bagian, satu bagian untuk pengemis dan sebagian untuk dirinya. Ketika memasuki kota Amiens, banyak orang mentertawakan karena mantolnya yang aneh hanya separuh. Pada malam hari, Yesus menampakkan diri kepada Martinus. Dalam penglihatan, Martinus melihat Yesus mengenakan mantel setengah potongan sama dengan bagian yang diberikan kepada pengemis. Kepada para malaikat Yesus berkata, Martin ini seorang katekumen memberikan aku mantel ini. Dengan peristiwa itu, Martinus merasa terpanggil. Maka ia kemudian dipermandikan dan mengundurkan diri dari dinas ketentaraan. Ia berkata, aku ini tentara Kristus, tidak boleh berperang. Ia dikira takut, pengecut untuk berperang. Namun Martinus menjawab, saya berani berperang di garda depan tanpa membawa sepucuk senjata pun. Akhirnya permohonan dikabulkan dan ia belajar lebih banyak mengenai agama Katolik atau Kristiani di Santo Hilarius, uskup Poitiers. Setelah dianggap cakap, ia dihabiskan menjadi imam untuk mewartakan Injil ke Yugoslavia. Namun karena banyak tantangan dari para penganut aliran sesat Arianisme, ia mengundurkan diri dan bertapa dekat pantai selatan Perancis. Namun kemudian ia bergabung kembali dengan Santo Hilarius dan memberikan sebuah biara di Perancis. Inilah biara pertama di Perancis. Di situ ia menjadi pembimbing rohani bagi rahib-rahib yang ingin mengikuti jejaknya. Pada usia 55, ia dihabiskan dari uskup Tours. Ia tidak punya istana, tetapi hanya sebuah bilik sederhana di samping sakristi gereja. Dengan khotbah-khotbah yang meneguhkan dan dengan banyak mujizat, ia mewartakan Injil Kerajaan Allah.
Ia dengan naik keledai, berjalan kaki atau dengan perahu layar mengunjungi desa-desa di keuskupannya. Ia tidak segan-segan menghancurkan tempat-tempat pemujaan berhala dan tanpa takut menentang praktek hukuman mati yang dijatuhkan kaisar terhadap tukang-tukang sihir. Ia tidak disukai oleh orang Kristen yang fanatik, tapi ia tetap menjunjung tinggi pendiriannya, menjunjung tinggi keadilan, menentang sistem paksaan. Martinus adalah salah satu orang kudus yang bukan martir. Ia dengan gigih dan setia memelihara iman yang benar. Dan akhirnya ia pun meninggal pada tanggal 8 November 397. Saudari-saudaraku terkasih, kita bersyukur atas orang kudus yang diberikan kepada kita sebagai penjaga iman. Bahan bacaan yang kita pakai untuk renungan diambil dari surat Yohanes yang kedua yang berbicara mengenai barang siapa setia kepada ajaran, dia memiliki bapa maupun putra. Yohanes menegaskan agar orang hidup dalam ajaran Tuhan yang benar dan saling mengasihi. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus membandingkan kerajaan Allah atau anak manusia yang datang seperti zaman Nabi Nuh dan juga Lot. Mereka berdua dan keluarganya diselamatkan karena percaya kepada sabda Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, menarik bahwa Yesus membandingkan kerajaan Allah dengan kedua peristiwa, yakni peristiwa Nuh dan peristiwa Sodom yang di mana keluarga Lot diselamatkan. Dikatakan pada zaman Nuh maupun zaman Lot, orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, pendek kata sibuk dengan kehidupan duniawi, membeli menjual, menanam dan membangun. Tetapi Nuh tidak hanya sibuk dengan itu semua. Ia mengikuti kehendak Allah dan dengan tepat diikuti perintahnya ketika diminta membangun bahtera. Persis apa yang dikehendaki Tuhan, ukuran, panjang, lebar, tinggi dan sebagainya, menunjukkan bagaimana ketaatan Nuh dan juga keluarga Lot kepada Allah. Karena itulah mereka tidak sibuk hanya dengan perkara-perkara duniawi, makan, minum, menjual, membeli, menanam, membangun, tetapi mendengarkan dan mengikuti gerakan Allah, suara Allah, perintah Allah. Meskipun ketika membangun ia ditertawakan, ditentang karena tidak musim hujan membangun bahtera, tapi Nuh lebih mendengarkan suara Allah. Dengan makan minum, menjual, membeli, membangun dan menanam, mau digambarkan dan dikatakan orang sibuk hanya dengan kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan duniawi, dan tidak mendengarkan suara Allah dalam tindakan-tindakan rohani. Diingatkan pula bahwa orang jangan ini, jangan itu,
Misalnya yang ada di peranginan di atas rumah, jangan turun untuk mengambil barang-barang dalam rumah. Yang di ladang, janganlah pulang. Itu berarti kita hanya diajak mengarahkan pandangan kepada anak manusia dan jangan kepada yang lain. Seperti Estirot akhirnya menjadi patung garam. Dengan kata lain, orang diajak tidak sibuk oleh hal-hal duniawi, tetapi oleh sabda-sabda Tuhan. Meskipun tantangannya tidak ringan. Dengan selalu mempersiapkan diri, mengarahkan hidup pada anak manusia, kita akan seperti keluarga Lot dan keluarga Nuh yang diselamatkan dari mara bahaya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, pada akhir Injil ditegaskan oleh Yesus menjawab pertanyaan para murid, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Artinya, tanda-tanda itu sangat jelas. Kalau ada mayat, pasti ada burung nasar. Maka kita juga diajak PK dengan tanda-tanda kehadiran anak manusia, agar kita selalu siap sedia waspada. Bila ia datang, kita kedapatan setia. Pertanyaan permenungan kita, sudahkah kita mempersiapkan diri ataukah kita sibuk dengan hal-hal duniawi? Semoga pengalaman Nuh dan keluarga Lot menjadi pengalaman kita untuk memilih yang terbaik dengan selalu bersiap-siap dan berjaga-jaga sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kami lewat banyak peristiwa perjumpaan dengan orang-orang atau pribadi. Dan Engkau mengajak kami agar kami peka dan mengerti tanda-tanda itu. Sehingga ketika Putramu datang, kami kedapatan setia dan siap untuk masuk dalam perjamuan pesta. Maka kuatkan kami, bantu kami untuk hanya mendengarkan sabda-sabda-Mu, sehingga kami boleh tetap menjadi anak-anak-Mu. Biarlah halangan, rintangan selalu kami atasi dengan sebaik-baiknya, dan kami mengikuti hanya kehendak-Mu. Dan semoga nanti ketika anak manusia datang, kami kedapatan setia. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu di Paroki Kudus ini, agar mereka juga siap sedia, tidak terlena oleh bujukan duniawi, agar akhirnya saat anak manusia datang, mereka semua kedapatan setia dan boleh masuk di dalam kerajaan-Mu. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan hidup Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu, sehingga mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit, semoga tetap Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau berkati, sehingga boleh mengalami kesembuhan. Biarlah akhirnya ia dan keluarganya boleh senantiasa percaya hanya pada kehendak-Mu. Dan semoga Engkau berkenan memberkati kami semua, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, virus corona nampaknya mulai naik lagi. Maka saya tetap mengajak, bahkan mengharuskan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pola hidup sehat, vaksinasi, imun, agar akhirnya kita semua terbebas dari virus corona. Gereja tetap menjadi areal bermasker. Semua yang datang ke gereja untuk apapun juga harus memakai masker demi keselamatan dan kesehatan. Tetap lakukan cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan sebisa mungkin menjauhi kerumunan agar kita benar-benar terbebas dari virus corona itu. Saya tetap mengajak agar kita peduli kepada gereja dengan cara kita masing-masing. Entah dalam kolekte pembangunan, kolekte untuk gereja, transfer, QR, atau langsung memberikan sumbangan kepada saya untuk kepentingan gereja ataupun untuk kepentingan pembangunan, sehingga gereja terus berlangsung dan pembangunan kita akan bisa segera selesai. Bangunan kita kira-kira sudah 40%. Semoga dengan doa kita, sumbangan kita, atap segera terpasang, sehingga kalau hujan tetap sudah bisa bekerja, masih bisa bekerja dengan baik. Untuk kesempatan mengucapkan selamat Natal akan segera kita mulai minggu depan. Harapannya kita saling mengucapkan selamat Natal di televisi di gereja itu dengan mengganti ongkos pembuatannya untuk membantu pembiayaan Natal, sekaligus untuk Komsos nanti mengusahakan alat ini, alat itu. Akan diedarkan amplop aksi Natal, karena kita akan berikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan, intern gereja maupun ekstern gereja. Demi praktisnya, maka aksi Natal, aksi sosial Natal diwujudkan dalam bentuk uang, akan diedarkan amplop untuk keperluan itu. Mudah-mudahan kita berbila rasa untuk bisa membantu mereka yang membutuhkan. Dan mari kita persiapkan Natal dengan baik, dengan cara kita masing-masing, dengan mengatur tanaman, kerja bakti, lalu dengan pengakuan dosa dan persiapan batin yang memadai. Mari bersama-sama kita siapkan dengan sepenuh hati agar Natal dapat berjalan dengan lancar. Ditunggu bantuan untuk aksi sosial Natal berupa dana yang dimasukkan ke dalam amplop yang akan dibagikan untuk aksi Natal. Akhirnya, semoga Tuhan selalu memberkati kita sekalian, sekaligus mendorong kita untuk menjadi anak-anaknya. Selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.